halaqah yang ke-24 penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Wa dalilul asjari wal ahjar, dan dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah pohon, demikian pula batu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apa pendapat kalian tentang al-lata wal uzza dan juga manah? Ini adalah 3 di antara sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang pertama adalah al-lata, yang kedua adalah al-uzza, kemudian yang ketiga adalah manah. Siapa al-lata? Al-lata ini dahulu adalah orang yang soleh, yang dahulu di antara amal solehnya adalah memberi makan orang-orang yang sedang berhaji. Ketika dia meninggal dunia, maka diagung-agungkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Adapun Uzza, maka ini bentuknya adalah sebuah pohon yang besar yang diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy. Sedangkan Manah adalah sebuah batu besar, menunjukkan bahwasanya di sana ada yang mengagungkan pohon, demikian pula batu. Ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah orang soleh, dan ada di antara mereka yang menyembah batu, dan ada di antara mereka yang menyembah pohon. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dan di antara dalilnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufrin. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke arah Hunain, dan ini terjadi setelah dibukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Banyak di antara orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang sebelumnya musyrik, ketika dibuka kota Mekah, mereka masuk ke dalam agama Islam. Setelah dibukanya kota Mekah, maka Rasulullah SAW menuju ke kota Hunain. Dan bersama beliau, orang-orang Islam baik yang lama maupun yang baru. Dan di sini Abu Waqid, dia menceritakan, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke arah Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Dan kami baru saja masuk ke dalam agama Islam. Artinya, bekas-bekas jahiliyah, bekas-bekas kesyirikan, sebagian masih ada di dalam diri mereka. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon, ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum, yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut dan menaruh senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Abu Waqid menceritakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka memiliki sebuah pohon yang mereka sering beriktikaf di pohon tersebut, berdiam diri di sana, mengagungkan pohon tersebut, mengagungkan selain Allah. Di samping itu mereka juga menaruh senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya mencari barokah, supaya senjata tersebut ketika digunakan untuk berperang membawa barokah dan membawa kemenangan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perilaku seperti ini adalah termasuk perilaku orang-orang musyrikin. Kemudian beliau mengatakan, yuqalu laha dzatu anwatin. Pohon tersebut dinamakan dengan dzatu anwat. Dikenal di kalangan orang-orang musyrikin dengan nama dzatu anwat. Famararna bisidratin. Maka ketika kami menuju ke Hunain, melalui atau menemui sebuah pohon. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami sebuah dzatu anwatin sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwat. Mereka meminta kepada Rasulullah supaya dibuatkan pohon, dijadikan sebuah pohon yang di situ mereka beriktikaf dan mereka menaruh dan meletakkan senjata-senjata mereka di situ. Ucapan ini diucapkan oleh mereka karena mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Tentunya lain antara orang yang sudah lama masuk dan belajar agama Islam dengan orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu tidak heran apabila di sini sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah supaya dibuatkan dzatu anwat. Kemudian beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari apa yang kalian ucapkan. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Beliau mengatakan, ini adalah jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Kemudian beliau mengatakan, qultum walladhi nafsi biyadih, kalian telah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
kalian telah mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa alaihissalam. Ucapan kalian ini persis dengan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa yang mereka katakan? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Banu Israel ketika diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari cengkraman Fir'aun dan tentaranya, dikeluarkan dari Mesir, dan Allah menyelamatkan mereka dari laut. Setelah menyeberang lautan, mereka mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Mereka ingin memiliki sesembahan yang bisa dilihat, yang bisa mereka sentuh, sebagaimana mereka melihat ini di antara orang-orang musyrikin. Orang-orang Banu Israel tinggal bersama orang-orang musyrikin, melihat orang-orang musyrikin yang mereka menyembah sesuatu yang bisa dilihat. Sehingga mereka di sini meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan Tuhan yang mereka akan sembah sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami seorang Tuhan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Persis dengan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu beliau sallallahu mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israel li Musa. Demi Allah, apa yang kalian katakan sama dengan yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada pohon. Sehingga dengan ini kita mengetahui apa yang dikatakan oleh al-muallif, pengarang, semuanya berdasarkan dalil. Ketika beliau mengatakan, Anna Nabiyya SAW dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi SAW muncul dan diutus oleh Allah SWT di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda di dalam ibadahnya. Kenapa hal ini beliau kemukakan kepada kita? Supaya kita tahu bahasanya seseorang yang menyembah orang soleh sekalipun, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah SWT. Ini termasuk kesyirikan. Karena sebagian menganggap yang dilarang adalah apabila kita menyembah berhala, atau menyembah batu, atau menyembah matahari. Tapi kalau kita berdoa kepada orang-orang soleh, menyembah orang yang soleh, maka ini tidak masalah. Kita katakan ucapan ini adalah ucapan yang tidak benar dan bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW